kita bersama-sama akan menyaksikan prosesi awal di depan gedung gereja baru, gedung gereja GKI Oikumene 762. Pembukaan selubung papan nama yang akan dilakukan bersama-sama oleh Bapak Ketua Badan Pekerja Sinode GKI bersama-sama dengan Pangdam, sama juga dengan Bapak Penjabat Gubernur Papua Barat Daya atau yang mewakili. Dengan kasih kepada Bapak Ketua Sinode dan Bapak Pangdam, kami persilahkan. Awal untuk kita menggunakan kemampuan dalam rangka mempersembahkan diri kita dan terus kita memuliakan nama Tuhan melalui nama yang akan kita buka lewat sebelum ini sebagai pertanda dengan nama gereja tersebut. Tuhan Yesus Kristus Tritunggal Maha Kudus akan selalu hadir bersama-sama kita dan juga seluruh umat manusia yang berada di Manuk, di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya yang kita cintai. Saya hitung mundur dari 3, saya bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan akan membuka nama gereja yang sangat-sangat kita banggakan. 3, 2, 1. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan prosesi penyerahan kunci gereja. Dipersilakan Bapak Ibu tamu undangan yang lain. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi penyerahan kunci gedung kepada Bapak Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Oikumene Yonif 762 Bapak Insinyur Daniel Malute. Dilanjutkan dari Panitia Pembangunan kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Oikumene Yonif 762. Dari Ketua Majelis Jemaat kepada Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Sorong. Dari Ibu Ketua Klasis GKI Sorong kepada Bapak Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua.
Bapak Ibu tamu undangan, kami mohon kesediaan untuk berdiri bersama-sama dan kita akan langsung menyaksikan prosesi penandatanganan prasasti. Mohon berkenan Bapak Pangdam 18 Kasuari untuk kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hari ini sekalian. Prosesi penandatanganan prasasti telah selesai. Bapak Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema akan melakukan prosesi pengguntingan pita disaksikan oleh Bapak Ketua Sinode dan Ketua Basis GKI Solo. Baik, terima kasih. Mari kita sama-sama satukan hati dalam pemotongan atau pengguntingan pita, tentunya disertai dengan doa seluruh jemaat, sehingga pintu rumah gereja yang akan kita buka ini tidak saja merupakan pintu rumah gereja, tetapi juga merupakan pintu surga yang terbuka di dunia untuk kita semua. Prosesi pengguntingan pita telah selesai. Dan selanjutnya Jemaat Tuhan, Mazmur 127 ayat yang pertama berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, rumah ini ditabiskan untuk kebaktian kepada Allah yang hidup, supaya namanya tinggal di tengah-tengah jemaat ini dalam persekutuan, pemberitaan firman, pelayanan sakramen. Jemaat datang kepadanya dengan pujian, syukur, dan sembah. Amin. Bapak Ketua Sinode, Bapak Pangdam, Ibu Ketua Basis, Perwakilan Gereja. Setelah dibawa dari gedung gereja lama dan kini akan dimasukkan ke dalam gedung gereja yang baru untuk dipakai dalam proses pelayanan hamba Tuhan dan juga seluruh jemaat GKI Ekumene Donis 762. Bapak Ibu tamu undangan, kami persilakan untuk masuk ke dalam. Bapak Ibu jemaat yang lainnya boleh berada di setiap tenda yang ada di kiri dan kanan. Kita akan mengikuti.
Dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang." Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga mati. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan." Kedua, Nehemia pasal 2 ayat tidak akan melakukannya. Haleluya. Menyesal merancang malapetaka atas
dia tahu ini sesuatu yang berbeda dari apa yang sebelum, maka menyesallah Allah karena apa yang telah dirancangkan kepada mereka, dan ia pun tidak jadi melakukan. Sekali lagi saudara yang bertanya, kenapa? Lah kok Tuhan yang membatalkan, kok dia yang marah? Niniwe akan ditunggangbalikan. Sudah keluar saudara, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggangbalikan. Lalu setelah Niniwe bertobat, Tuhan membatalkan. Tuhan tidak jadi membuat malapetaka atas Niniwe. Yunus mana? Yunus mau bilang, Tuhan kan batal. Ibu bapak saudara-saudara serta anak-anak, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera. Allah menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Amen.
Yang kami hormati Ketua Badan Pengerjaan Masis DKI Sorong bersama dengan Badan Pelayan Masis DKI Sorong. Yang kami hormati pejabat Bupati Tambrau. Yang kami hormati Komandan Korem 181 Raja Viratama bersama dengan Ibu. Yang kami hormati dan Pasmar 3 Sorong. Yang kami hormati pejabat Sekda Kota Sorong. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR Papua Barat dan seluruh anggota DPR se-Sorong Raya. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ekonomi Lambert Jimau. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GKI Oikumene Yoni 762 bersama seluruh majelis jemaat dan seluruh jemaat Yoni 762 dan Bapak Ibu tamu undangan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Pembangunan yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Daniel Maluti. Dengan kasih kami persilakan. Shalom. Yang terhormat Badan Kerajaan Seluruh DKI di Tanah Papua bersama Ibu. Yang terhormat Panglima Kodam 18 Kasubari. Yang terhormat pejabat Gubernur Papua Barat Daya yang dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya. Yang kami hormati dan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Rem 181 Raja Viratama bersama Ibu. Yang kami hormati dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Pasmar 3 Sorong. Yang kami hormati dan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Badan Kerja Klasis DKI Sorong dan seluruh badan pelayan Klasis Sorong. Yang kami hormati dalam nama Tuhan Yesus Kristus pejabat Bupati Kabupaten Tambrau. Yang kami hormati dalam nama Tuhan Yesus Kristus pejabat Sekda Kota Sorong. Yang kami hormati dalam kasih Yesus Kristus anggota DPR dan juga selaku Wakil Ketua DPR Papua Barat serta anggota DPR. Hormati dan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ketua Majelis Jemaat Oikumene Yoni 762 Kota Panitia Pembangunan dan Panitia Peresmian serta seluruh jemaat dan tamu undangan yang diberkati Tuhan. Izinkan saya selaku Ketua Panitia Pembangunan menyampaikan laporan kegiatan pembangunan gedung gereja Oikumene Yoni 762 sebagai berikut. Dasar keputusan sidang jemaat tahun 2014 dengan pertimbangan kapasitas gedung gereja lama dan hanya menampung kurang lebih 170 jiwa, sementara tiap beribadah pada hari Minggu rata-rata 275 jiwa, sehingga sebagian jemaat duduk di samping teras gereja. Yang kedua, lantai bangunan gedung gereja lama sudah digeledah dari jalan, sehingga kalau musim hujan rawan banjir. Yang ketiga, surat keputusan PPAI
beribadah di gedung gereja. Yang ketiga, persembahan khusus pembangunan gedung gereja dan pastori dari anggota jemaat. Yang keempat, dari pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Yang kelima, sumbangan dari beberapa donatur baik yang ada di dalam anggota jemaat maupun dari luar jemaat. Kegiatan pembangunan. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017 oleh Komandan Kodam 181 Raja Kiratama pada saat Pendeta Jen Fawisa Punataba STMA MSI selaku Ketua Majelis Jemaat UMN Unit 752. Untuk melakukan kegiatan pembangunan gedung gereja jemaat UMN Unit 762, panitia pembangunan bersama Ketua Majelis Jemaat menghubungi dan bekerja sama dengan Bapak Aloysius Wibamu. Sebelum bangunan gedung lama dibongkar dan selama pembangunan berlangsung, jemaat beribadah di gedung Tongkonan Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia PMTI yang dulu kita kenal IKT Kota Sorong. Pelaksanaan pembongkaran dan penimbunan mulai pada bulan Agustus tahun 2017 pada saat dua PMY Pendeta Bida Sorong. Pemancangan dilaksanakan tanggal 13 Februari 2000 dan pembangunan berakhir dianggap selesai Mei 2023. Anggaran. Pekerjaan fisik menghabiskan anggaran sebesar 7.530.690. Pekerjaan pagar, label cat, dan pengintoran halaman habiskan dana 1.099.482.000. Memblek dan peralatan di dalam gedung ini habiskan dana 1.065.595.000, sehingga dana yang telah dihabiskan membangun gedung ini 9.665.367.000. Hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan. Yang pertama, adanya virus COVID selama tahun 2020 sampai 2021 itu sangat-sangat mengganggu jalannya pembangunan, bukan
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Yang ketiga, Bapak Gabriel Asep SNC, Bapak Dr. Handus Ekonomi Lambert Hikmau MM, Bapak Angelbertus G. Kocu S. Hud MM, Bapak Nikosia, Bapak Bunisia, Bapak John Anggawan, Bapak Agustinus Panggalo, Bapak Malusius Widono, Bapak Insinyur Max Dehanusa, khusus bantuan untuk menara konten, Bapak Roland Tabarat, dan Bapak John Tabea. Pada kesempatan ini juga atas nama PMJ Panitia Pembangunan dan Panitia Peresmian Gedung Gereja Baru Jemaat Ekumene juga menyampaikan terima kasih pada Ketua PPA Dode DKI Tanah Papua bersama Ibu Pangdam 18 Kasubari dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah hadir dan mendukung semua kegiatan baik pembangunan maupun kegiatan peresmian gedung gereja di hari ini. Juga atas nama Ketua Jemaat dan seluruh jemaat Ekumene juga menyampaikan terima kasih kepada panitia peresmian gedung gereja Ekumene kedua yang berlangsung hari ini. Itu atas nama Ketua Majelis Jemaat Panitia Pembangunan gedung gereja baru dan panitia peresmian menyampaikan mohon maaf apabila dalam acara peresmian ini ada hal-hal yang terjadi tidak berkenan di hati Bapak Ibu undangan kalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat siang, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tidak berkenan hadir, dan saya diberi tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Bapak PJ Gubernur dalam memberikan sambutan dalam acara peresmian dan pembahasan ini. Yang kami hormati dan kasih dalam kondisi itu, Ketua Sidang DKI Tanah Papua, yang kami hormati kasih dalam kondisi Kristus, Pangdam Kasubari, yang kami hormati kasih dalam kondisi Kristus, dan Rem, yang kami hormati kasih dalam kondisi Kristus, dan pasangan yang kami hormati kasih dalam kondisi Kristus, PJ Bupati Tambrau, PJ Sekda Kota Sorong, yang kami hormati kasih dalam kondisi Kristus, anggota Badan Pekerja Sidang Wilayah 7 bersama ketua-ketua klasis yang berkenan hadir, terutama ketua klasis GKI Sorong bersama anggota yang kami hormati kasih dalam kondisi Kristus, Ketua PHRJ Jemaat GKI Ekumene 752 bersama Majelis Jemaat, anggota jemaat, tapi juga panitia pembangunan dan panitia peresmian yang kami hormati kasih dalam kondisi Kristus, ketua-ketua PHRJ, Delegko klasis GKI Sorong maupun klasis-klasis lain
lingkungan, yaitu lingkungan atau badan pekerja Sinode wilayah 7 Sorong Raya, itu ada 9 klasis, dan di lingkungan atau badan pekerja klasis wilayah 11 itu ada 4 klasis, sehingga ada 13 klasis dan 451 jumlah jiwa 154.114 orang jemaat GKI di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tetap akan melakukan kerjasama dengan gereja sesuai dengan kebijakan PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dalam 5 program prioritasnya dan dalam bantuan keagamaan bagi seluruh agama, terutama denominasi gereja yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Tadi kita telah mendengar bersama ada bantuan yang diberikan oleh Bapak Ibu, tapi juga dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah seperti pembentukan MRP Provinsi Papua Barat Daya mengalokasikan 2 kursi bagi GKI di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat Daya, sesuai dengan jumlah kursi untuk agama 11 dan GKI di tanah Papua mendapatkan 2 kursi. Pesan dari Bapak Gubernur, kita semua warga jemaat yang ada di dalam Sinode GKI di tanah Papua, khususnya klasis GKI Sorong dan khusus jemaat di tempat ini, tetap akan membangun sinergitas kerjasama yang baik antara pemerintah dan gereja, karena gereja punya jemaat dan pemerintah punya masyarakat. Kita semua berkolaborasi dalam membangun Provinsi Papua Barat Daya dan khusus menjaga keamanan, ketertiban, sehingga apa yang kita idamkan yaitu Provinsi Papua Barat Daya yang sejahtera, sehat, cerdas, sesuai dengan visi dan misi Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Di tempat ini mewakili Kepala Daerah izin dulu kami menyampaikan selamat dan sukses untuk peresmian dan penghabisan gedung gereja di hari ini. Biarlah gereja ini menjadi tempat untuk kita semua warga jemaat datang memuji dan memuliakan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Shalom. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya selamat siang. Jam 12 yang sama-sama kita hormati. Saya ini Bapak Ketua Sinode GKI di tanah Papua, yang sama-sama kita hormati. Saya ini yang mewakili Bapak Pejabat Gubernur Papua Barat Daya. Terima kasih Ibu Kadis Kesehatan Musawin, yang saya hormati Danrem 181 beserta jajaran dan kesempatan hari ada kasih di sini, beberapa perwira yang saya hormati, adik saya Bapak 3. Terima kasih. Dan beserta ibu, saya hampir lupa tadi. Yang saya hormati, tentunya di sini ada Bapak Pejabat Bupati Tambrau, ya. Terima kasih.
ada Sekda juga mungkin ya, Kota Sorong ya. Terima kasih Bapak. Dan tentunya saya sapa secara umum aja semua, teristimewa hamba-hamba Tuhan yang hari ini betul-betul terlihat surga nyata di dunia ini. Ya, tepuk tangan untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, tentunya seluruh jemaat ya yang kita sama-sama mungkin sejak pagi tadi di gereja lama ya sampai dengan saat ini pelaksanaan peresmian dan pentabisan gereja yang indah ini semua setia untuk melaksanakan. Ya, saya juga menyampaikan ini memang harus disapa khusus suara-suara penduduk dari surga ini. Ya, terima kasih ya Eko, Iberias Joy, tidak lupa juga anak saya yang tergabung dalam Kor Batalion, ya. Ya, sudah pasti. Yang penyanyi-penyanyi solois dan juga malaikat-malaikat kecil lewat ukulele ya, yang selalu menjaga dinamis dari suatu kultur menuju kepada suatu perkembangan ini anak-anak kita ini malaikat kita. Singkatnya kita semua yang hadir pada hari ini, saya Pangdam 14 Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel. Tentunya pada tempat yang pertama saya merasa penuh dengan sukacita. Kenapa? Setiap kali kita dalam kehidupan, apalagi meliputi dengan suatu tugas dan sebagainya, kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Itulah yang menjadi kekuatan andalan sehingga Mayor Gabriel Leman yang Pangdam Jenderal TNI masih tegak berdiri untuk melaksanakan tugas negara. Saya kira kita semua sama. Saya merasa bersukacita hari ini diberikan ya kesempatan diundang dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ketua DKI, semoga dan semua hamba Tuhan. Ya, saya merasa bersukacita. Dan oleh karena itu, tentunya atas peresmian yang juga saya diberikan kehormatan ya untuk ikut tadi menekan tombol. Ya, ada sedikit lah tali itu tidak apa-apa, itu namanya manusia. Ya, apalagi hampir pintu ini, hampir saya sudah berpikir komisi ketua kita lewat pintu samping dulu. Ya, hampir kan, tetapi itulah karena dalam kondisi yang terus kita harus tahu kedewasaan, kualitas hidup kita itu pasti Tuhan hadir dengan berbagai macam cara. Jadi mari kita selalu bawa dengan cara-cara berpikir positif sekali. Gitu. Jadi saya terima kasih untuk kehormatan yang diberikan. Tentunya kembali saya mengucapkan selamat, sukses bagi kita semua, khususnya masyarakat yang berada, kalau tidak saya salah, nama gereja ini adalah Gereja GKI Oikumene Yodi 762. Saya kembali lagi terima kasih. Tapi apa berkata? Kok gereja ini berdiri di tanah katanya? Lu mau pakai nama apa? Kira-kira silakan. Apalah arti sebuah nama, tetapi saya sudah baca
sebagainya. Ingat, gereja dengan umat yang sudah berkualitas harus tampil sebagai terang dan garam dalam kondisi apapun, sesulit apapun. Ingat, orang boleh melihat potret Papua secara umum ada tanda petik dan sebagainya. Boleh melihat itu, tetapi mari kita tampilkan dengan sinar terang dan garam dunia. Ya, kita harus katakan bahwa semuanya tetap dalam kondisi aman. Bukan saja aman, tetapi nyaman. Kira-kira itu. Hari ini dengan kegiatan khusus saya bersama undangan, saya juga punya sungguh kesempatan hadir dalam kegiatan pemerintahan, hadir pada saat kemarin Komisi 2 DPR RI yang lengkap datang dalam rangka untuk bagaimana memperhatikan tanah Papua termasuk provinsi yang baru ini dalam proyeksi perkembangan kehidupan ke depan. Banyak sekali hal kita sudah bicarakan. Saya kira di usia pemerintah provinsi Papua Barat yang kurang lebih 6 bulan ya, tadi Bu Saki sudah sampaikan itu bahwa inilah dua hal yang dipertemukan dalam konteks iman dan dalam konteks pemerintah. Ini kalau kita cermati, kita hayati betul-betul hikmahnya sangat dalam. Sehingga saya kira kita di sini juga dari sisi pemerintah yang juga banyak sekali anak-anak Tuhan. Saya katakan dari sisi pemerintah banyak sekali anak-anak Tuhan mendahului dalam kondisi seperti apapun Papua Barat yang sudah menjadi keinginan kita pastikan akan bersejahtera, akan maju dan akan menjadi provinsi yang terbaik di wilayah Papua ini. Setuju? Setuju. Mari. Tadi malam perdebatan diskusi awal saya Pak Ketua DKI, saya kawan itu Ketua Komisi 2 mulai dari perempuan sampai di sini, sampai saya tidak lepas, sampai dengan tadi malam. Saya baru lihat bagaimana proses dalam pengelolaan negara ini, ya. Tapi ternyata memang susah dan sulit juga. Tapi tidak apa-apa. Saya ikuti, saya cermati, begitu saya lihat, termasuk pemilik-pemilik ada di sini ada Bapak Terus Imam ya, sebagai pemilik, terima kasih orang tua. Waduh, memang diskusinya ramai. Begitu masuk sebelum masuk gedung, dan gedung orang yang gedung LG ya. Saya tidak tahu kalau LG itu biasanya pakai G, tapi rupanya sekarang LG apa? Oh, rupanya gedung Nabi Imam. Terima kasih Pak. Itu sudah disambut dengan masyarakat. Tetapi saya tetap mempunyai rasa optimis. Semua unsur pemerintah ternyata mayoritas anak-anak Tuhan semua. Itu yang membuat saya, apalagi dengan jabatan pandang bertanggung jawab keamanan bersama Kapolda yang juga anak-anak Tuhan, sudahlah seperti itulah Gabriel Kalimawi. Ya, saya katakan tidak ada yang boleh dengan atau demikian, tetapi Papua Barat harus yang terbaik juga. Kira-kira gitu. Ya, itu yang kita. Dua hal ini saya merasa bersyukur bisa melaksanakan kegiatan di Solo di provinsi yang mudah dan penuh dengan kebaikan kedamaian ini dipertemukan dua momen yang baik. Kemudian saya juga berpesan juga, ini saya berpesan, saya kira ini menjadi berkah orang tangan lewat dan sebagainya. Pertama saya tidak menyangka Pak, ini di tangan bulan 2 kemudian terakhir namanya Gereja DKI Oiku Mede 2022. Ini gereja tiap kali saya lewat di sini, mata saya kalau pergi menuju ke arah enak, mata saya langsung terbuang ke kanan. Itu seperti tuan mata leher. Begitu saya masuk ke Solo, ke patah ke kiri, berarti sempurna sebenarnya. Gereja muda ini saya berharap, saya minta tolong, ya bukan apa-apa, tetapi betul-betul dia harus menghadirkan kemegahan itu mulai dari siapapun manusia yang melintasi di sini. Gereja ini harus terus memberikan suatu dampak yang positif. Ya, saya kira kemegahan ini bukan saja juga, tapi kembali ke dalam seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya,
bukan ini ada peringatan Pak Ketua DKI sebagai, ini bukan peringatan dari seorang pandang, tetapi saya juga harus mempertegas bahwa ini kami sudah mempercayai bahwa pembinaan rohani dengan perkembangan di pusat sampai dengan agama sampai dengan gereja hadir ini bernaung di bawah GKI ya. Saya terima kasih yang tulus itu. Saya titip anak-anak saya, para prajurit dan keluarga, dan juga tidaklah berlebihan masyarakat yang sudah terhimpun di dalam gereja Oikumene ini, agar mereka betul-betul dihantar, dibimbing, dibawa dalam suasana-suasana kebatinan yang rohani, yang kudus, suci, dan betul-betul penuh dengan damai. Memang terlihat tugas prajurit itu berat, tetapi tidak itu sudah tugas kami. Tetapi kami butuh sepersekian persen, 0,0 sekian persen. Kami tahu bahwa yang menentukan tugas kami akan bisa sukses berhasil hanya dengan iman, hanya dengan kekuatan Tuhan, dan itu kami mohon agar bisa membawa anak-anak kami. Ya, kami titip itu semua dan sebagainya. Dan untuk kemegahan ini, proses perjalanan ke depan, saya juga berharap agar Batalion 7762 ini tetap terus dilibatkan di dalam proses perkembangan gereja, proses perkembangan keimanan. Saya berharap tetap dilibatkan terus. Mungkinkah ada yang berpikir untuk memanfaatkan sebagainya dalam bentuk visi prasarana, silakan Jo. Tetapi tolong disampaikan, karena kita semua pasti mengayuh perahu dalam bentuk gereja menuju titik sentral surga yang abadi itu, terutama yang masih di dunia ini. Kita semua harus jaga yang tadi disampaikan bersama, sinergitas, soliditas, kekompakan, dan kebersamaan. Saya terharu sekali seorang kopral, 2 orang ya, 1 kopral, 1 apa lagi, rakan perjalanan itu saya dalam seorang kopral yang pangkatnya pada saat bawah, tetapi ya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sebenarnya langsung saya menyanyikan lagu tiada yang mustahil bagi Tuhan, tapi tidak ada masalah percaya. Oke, baik, saya kira itu saja. Dan saya terima kasih kembali atas nama pribadi Pangdam 18 Kasuari dengan penuh sukacita. Sekali lagi selamat. Gedung Gereja GKI Oikumene 7762 menjadi rumah Tuhan baik di dunia maupun di surga. Dan mari jangan sampai kita soliditas bersama hanya untuk iman bagi kekuatan Papua, khususnya provinsi Papua Barat Daya yang sangat-sangat kita cintai. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kiranya kasih Tuhan yang Maha Besar, Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup senantiasa bersama-sama kita. Demikian saya akhiri. Shalom.